Indonesia Novanaya Antaka sedang berada di Kuala Simpang, Aceh Tamiang yang sebagian besar wilayahnya tertutup timbunan kayu. Dan bagaimana kondisi terkini korban banjir di sana? Kami akan sapa langsung. Halo, selamat siang. Naya, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Dea. Memang daerah yang cukup terdampak parah akibat bencana banjir bandang pada akhir November lalu. Bukan saja jika pada beberapa hari lalu kami di Desa Kota Lintang Bawah, hari ini di tempat saya melaporkan adalah salah satunya di Desa Tanjung Karang. Di sini juga masih terlihat tumpukan kayu-kayu yang memang bisa dikatakan ini mengubur dan juga menghancurkan rumah-rumah di Desa Tanjung Karang. Ini saya akan menunjukkan foto jurnalis Nabil Haris bagaimana dahsyatnya bencana banjir bandang pada saat itu. Di sini terlihat masih banyak kayu-kayu besar dan juga bekas-bekas puingan lumpur, sisa-sisa material lumpur yang memang ini menjadi tantangan bagaimana untuk bisa memulihkan dan juga membersihkannya karena hingga 1 bulan lebih bencana banjir yang terjadi, kondisi di salah satu desa Tanjung Karang ini memang masih dikatakan belum pulih, artinya memang masih banyak alat berat. Dan di sini saya akan menunjukkan baru hanya sedikit saja alat berat yang masih digunakan untuk bisa membersihkan, karena di depan saya ini adalah pesantren Darul Mukhlisin yang jika di media sosial ini viral karena banyak kayu-kayu gelondongan yang ditahan karena ada pondok pesantren ini tidak mengakibatkan atau jika dapat saya gambarkan di belakang ini adalah ada RSUD Aceh Tamiang dan juga desa, sehingga bisa menahan arus dan juga kayu-kayu gelondongan yang memang cukup besar dan mengakibatkan rumah-rumah di Desa Tanjung Karang ini hancur. Bahkan rumah-rumah juga hingga saat ini masih terlihat rusak dan belum ada pemulihan. Seperti apa kondisi Ibu Mutia ya Bu ya. Ibu, sebelumnya kami turut prihatin. Ibu, ini seperti apa Bu saat ini kondisi di Tanjung Karang dan juga rumah Ibu? Apakah sudah mulai ada progres pemulihan? Masih seperti biasa Bu ya, kami sedikit-sedikit lah mengeluarkan lumpur dari dalam. Sementara di rumah saya masih ada gelondongan kayu yang besar, atap rumahnya pun hancur ya. Yang di sebelah pun kemarin udah dibersihkan tapi yang atas ambruk lagi. Bu, ini sementara ini Ibu mengungsi di paling dibutuhkan oleh Dibutuhkan air bersih, lampu pun kami anak-anak atas 10 hari terus bersih di rumah adik kami, 3 kakak di rumah adik. Sekarang baru turun lagi, malah bersih-bersih piring, baju-baju yang terkena lumpur kami bersihkan. Belum kan hilang seperti kami kan karena belum. Apakah ini menjadi bagian yang besar? Dan kalau dilihat ini kayu-kayunya sebagai warga desa Tanjung Karang sendiri, ini berasal dari mana ini? 2006 Banjir bandangnya tidak ada kayu Bu ya, dan tidak setinggi ini Bu, mungkin masih 5 meter, kalau ini kan 4 meter. Kalau ya, dia itu ada kesaksian dari warga yang memang dikatakan banjir bandang ini cukup tinggi dibandingkan 2006, dan listrik, kemudian juga air bersih dan alat berat ini menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh warga di Aceh Tamiang, khususnya di Desa Tanjung Karang. Dan seperti kita ketahui, ini juga sedang dilakukan oleh pimpinan wakil ketua DPR RI Sufmi Dasko dan juga
lembaga lainnya dan juga kementerian lainnya dan juga Gubernur Aceh sendiri beserta Bupati Aceh Tamiang juga hadir dalam rapat koordinasi yang dijalankan di Banda Aceh, di mana tadi dalam statementnya Bupati Aceh Armia Fahmi pemulihan untuk Aceh ke Tamiang. Bahkan ada beberapa prioritas yang katakan dibutuhkan oleh warga Aceh Tamiang, salah satunya yang menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan saat ini mengingat banyak desa. Ada lebih dari 200 desa di Aceh Tamiang yang membutuhkan alat berat karena seperti dilihat banyak kayu gelondongan yang memang masih memenuhi desa-desa, bahkan ada juga ratusan rumah yang hancur bahkan tertumpuk oleh kayu-kayu gelondongan, sehingga memang butuh alat berat yang cukup banyak karena juga kalau kita lihat itu juga untuk minimal 6 bulan ke depan masyarakat keluarga Aceh ini harus dipastikan ada anggaran untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, sehingga untuk kebutuhan pangan ini dipastikan semua warga ini mendapatkan kebutuhan pangan yang tepat sasaran. Selain itu juga huntara ini harus dilakukan karena memang kalau kami lihat dilakukan selama hampir 24 jam, bahkan ditargetkan ada 204 unit hunian sementara di Aceh Tamiang ini yang nantinya akan Prabowo Subianto, dan targetnya nanti akan dihuni oleh para warga terdampak di Aceh Tamiang ini pada mulai tanggal 1 Januari 2025. Tentu saja tantangannya adalah bagaimana nantinya pendistribusian bantuan ini bisa tepat sasaran dan juga merata, mengingat akses dan banyaknya desa-desa yang dampaknya luar biasa, sehingga ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga semua pihak agar bisa melakukan pemulihan secara tepat dan juga efektif. Kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan Novanaya Antaka dari Kuala Simpang di Aceh Tamiang, Aceh. Selamat bertugas kembali dan hati-hati di jalan.